Oke, halo semuanya, kembali lagi bersama saya. Jadi pada video hari ini saya akan membuat tutorial mengenai pembuatan assembly, galian timbunan, dan juga perspektif pengemudi pada tikungan SCS. Jadi pada video sebelumnya kita telah membuatkan spread elevasi dan juga alignment vertikalnya. Lalu selanjutnya di sini kita akan membuat assembly dan juga tampilan galian timbunan. Sebenarnya galian timbunan itu sudah bisa terlihat dari sini, namun kita belum dapat menentukan berapa volume yang akan digunakan atau yang akan digali dan juga ditimbun pada perancangan jalan kita. Sehingga sebelum kita mendapatkan galian dan timbunan, kita perlu membuat yang namanya assembly atau penampang melintang. Jadi untuk membuat assembly ini cukup simple. Caranya kita tinggal klik assembly, lalu kita create assembly. Lalu di sini kita bisa ganti namanya menjadi penampang melintang satu mungkin. Lalu untuk assembly type-nya ini menyesuaikan dengan jalan yang kita rencanakan, yang dimana jalan yang saya rencanakan itu merupakan undivided ground. Lalu untuk assembly style dan yang lainnya kita dapat biarkan. Lalu bisa kita klik OK dan kita klik pada daerah sembarang. Namun di sini setelah saya tempatkan sebuah tempat untuk assembly, ini kita klik saja. Oke, jadi assembly-nya telah muncul, sehingga untuk menampilkan atau untuk memasang elemen-elemen yang ada pada jalan kita, di sini kita bisa mencari pada bagian tool space ini. Di sebelahnya terdapat tool palette, kita klik. Oke. Lalu di sini akan muncul beberapa elemen-elemen untuk jalan. Jadi yang pertama, saya akan memasang lajurnya terlebih dahulu. Jadi pada lajur ini saya akan menggunakan lane super elevation AOR. Kita klik. Jadi pada parameter-parameter ini yang perlu kita sesuaikan yaitu adalah yang pertama sisinya. Sisi ini menandakan sisi mana yang akan kita pasang. Semisal sisinya di sini adalah sisi right atau kanan, jadi kita akan memasang pada sisi kanan di assembly kita. Lalu untuk width-nya juga kita harus sesuaikan dengan lebar lajur kita. Di sini kebetulan sudah sesuai dengan lebar lajur jalan saya. Lalu untuk default slope-nya sudah sesuai 2%, dan juga use super elevation ini jangan lupa dipakai. Yang mana pertama kita akan mengassign lajur di dalam pada bagian dalam di jalan saya, sehingga super elevation yang saya akan gunakan adalah right lane inside. Dengan menggunakan super elevation ini, super elevation yang telah kita buat sebelumnya akan otomatis terpakai pada assembly ini. Jadi di sini saya akan memasang di sisi kanan pada assembly. Sudah terlihat. Lalu selanjutnya di sini dikarenakan jalan saya merupakan jalan 2 lajur, sehingga saya akan memasang juga untuk right lane outside. Jadi di sini saya akan memasangnya di lingkaran yang paling atas. Oke, lalu di sini saya akan mengubah sisinya menjadi sisi kiri, sehingga saya dapat memasang pada sisi kiri. Dan juga untuk super elevation-nya jangan lupa untuk diubah juga menjadi left lane inside. Lalu ini juga kita ubah lagi menjadi left lane outside. Oke, selanjutnya di sini saya akan memasang bahu. Jadi di bahu ini saya menggunakan shoulder extend all. Oke, jadi pada parameter-parameter ini yang perlu dipastikan itu pertama adalah sisinya, kemudian lebar bahunya, dan juga use super elevation-nya ini ingat kita harus memakai di luar, dikarenakan bahu pada jalan saya ini ada di luar, sehingga saya akan menggunakan right outside shoulder, atau misalnya ini sisi kiri tadi ya, jadi saya akan menggunakan left outside shoulder. Namun di sini shouldernya belum sesuai dikarenakan saya lupa juga, mungkin bisa kita cek terlebih dahulu ya.
Jadi di desain kriteria, lebar bahu saya, bahu luar itu merupakan 2 meter. Jadi sini kita ganti terlebih dahulu menjadi 2 meter. Oke, dikarenakan sisi yang kita akan pasang itu sisi kiri terlebih dahulu, sehingga di sini kita akan memasang di sini. Oke, lalu kita akan ganti menjadi sisi kanan. Dan juga super elevation kita harus ganti menjadi right outside. Lalu kita taruh di sini di sisi atasnya, di lingkaran atas. Oke. Jadi yang perlu kita pasang selanjutnya itu adalah daylight. Ini mungkin kita bisa escape dulu. Lalu kita cari daylight. Nah, lalu pada daylight ini saya menggunakan daylight general, yang dimana pada parameter-parameter ini saya biarkan sehingga kita hanya perlu mengubah sisinya saja. Jadi di sini sisi kanan, jadi saya akan pasang di sisi kanan terlebih dahulu. Jadi di sini saya akan memasang pada lingkaran yang paling ujung. Lalu di sini kita ganti menjadi left. Lalu di sini kita enter terlebih dahulu. Dikarenakan telah selesai assembly kita, ini kita bisa escape dan kita enter ya. Oke, assembly kita telah terpasang, sehingga selanjutnya kita akan membuat koridor jalan. Oh ya, di sini saya ada sedikit kelupaan ya. Jadi pada shoulder tadi kita belum mengubah ininya, kemiringannya. Jadi mungkin satu-satu saja kita ubah ya. Di sini bisa kita ubah jadi dari sub assembly properties. Di sini kita cari parameternya. Lalu di sini di shoulder slope-nya ini kita bisa ganti menjadi min 6% berdasarkan desain. Lalu kita apply, oke. Seharusnya ini sudah berubah. Ya, ini sudah berubah menjadi 6%. Oke, lalu selanjutnya di sini kita akan ubah juga di min 6%. Apply, oke. Oke, mohon maaf ya, tadi ini lupa saya ubah. Oke, selanjutnya pembuatan koridor. Jadi koridor ini berguna untuk pemasangan assembly yang telah kita buat sebelumnya ke trase. Jadi cara membuat koridor itu cukup mudah. Caranya adalah dengan kita klik di sini koridor, kita cari koridor. Oke, lalu di sini kita bisa ganti namanya menjadi koridor 1 mungkin. Lalu pada alignment dan profile ini, alignmentnya ini kita akan memakai trase 1. Lalu profilnya kita akan kita akan menggunakan profil AV yang telah kita buat sebelumnya. Lalu assembly, di sini kita akan memasang penampang melintang. Oke, jadi target surface-nya ini merupakan kontur yang telah kita buat sebelumnya. Oke, lalu selanjutnya kita bisa klik OK. Nah, jadi di sini kita bisa langsung klik OK saja dan kita klik rebuild the corridor. Oke, jadi di sini bisa kita lihat bahwa koridornya telah kita buat, sehingga selanjutnya kita akan memasang assembly ini pada tiap stationing di jalan. Dengan cara kita harus membuat dulu sample lines. Jadi kita klik sample lines di atas, lalu di sini kita bisa langsung klik enter. Ini pastikan trase, oke. Oke, jadi pada di sini namanya kita mungkin tidak perlu ubah dulu. Oke, jadi di sini sebenarnya tidak ada yang perlu kita ubah, kita bisa langsung klik OK saja. Oke, jadi di sini, nah di sini ada dua opsi ya yang biasa digunakan. Yang pertama ada add a station. Jadi di sini kita harus memilih station mana yang kita mau pasang penampang melintangnya. Namun di sini saya akan menggunakan by range of station, sehingga station-station yang akan dipakai itu merupakan di jarak-jarak setiap station. Oke, jadi di sini pada properti di sini masih sama, left SWOT dan right SWOT-nya masih sama. Yang perlu kita ubah itu hanyalah sampling increments pada increments along tangents, along curves dan juga along spirals. Jadi di sini saya akan mengganti menjadi 100. Sebenarnya ini bisa kalian sesuaikan juga tergantung kriteria kalian.
Ini saya ganti 50, ini saya ganti 50. Lalu untuk additional sample controlnya di sini saya menampilkan pada awal stationing, pada akhir ini kita ubah jadi true, lalu juga pada titik-titik penting di trase kita. Lalu di sini bisa kita klik OK, lalu kita enter. Oke, dikarenakan assembly yang telah kita pakai itu sudah terpasang, sehingga di sini kita bisa menampilkan views dari penampang melintang yang telah kita pasang tersebut. Lalu kita create multiple views. Lalu pada parameter di sini kita biarkan default Civil 3D saja. Yang penting adalah alignment-nya merupakan trase 1 dan juga sample line-nya merupakan SL collection yang telah kita buat sebelumnya. Lalu kita bisa create langsung section views-nya. Ini kita tempatkan pada daerah sembarang. Jadi di sini telah terlihat penampang melintang kita di setiap stationing. Jadi yang pertama ada di titik 00 dan juga mungkin di titik 200, di titik 600. Di sini terlihat bahwa di sini sebenarnya ada timbunan. Lalu mungkin bisa juga kita lihat di titik akhir. Sehingga sebetulnya pada multiple views di penampang melintang ini kita juga bisa langsung menampilkan yang mana saja digali dan yang mana saja ditimbun. Dengan cara kita harus mengubah dulu sampel line-nya. Jadi di sini kan saya tunjukkan caranya. Oke, jadi tahap pertama untuk menampilkan galian dan timbunan pada section views ini adalah pertama kita harus select dulu koridor kita. Lalu kita cari koridor surface. Lalu pada gambar di sini kita bisa tambah untuk create a corridor surface. Lalu di sini kita klik tanda tambah. Lalu pada bagian add as break line ini kita cek. Lalu pada tab boundaries di sini kita bisa klik kanan. Kita langsung cari add automatically untuk daylight. Sehingga daylight yang telah kita buat tadi bisa terassign pada koridor kita. Lalu kita klik OK dan kita rebuild the corridor. Di selanjutnya kita perlu membuat surface baru untuk melanjutkan perhitungan galian dan timbunan kita. Di sini kita bisa cari surface terlebih dahulu, lalu kita klik kanan dan kita create surface. Lalu pada namanya kita bisa ganti menjadi contour 2 untuk membedakan ya. Lalu pada stylenya di sini kita akan mengubahnya menjadi 1/5 meter by design. Oke. Lalu di sini kita klik OK. Sehingga pada surface ini jika kita klik tanda tambahnya, di sini akan terlihat ada kontur 2 dan juga ada kontur 1 yang sebelumnya kita pakai. Oke, jadi pada kontur 2 ini kita bisa klik lagi, lalu kita cari definition, lalu kita cari edit di sini dan kita klik kanan, lalu kita cari paste surface, lalu kita acukan pada kontur yang telah kita buat sebelumnya, lalu kita klik OK. Oke, jadi di sini kontur kita sudah terlihat. Mungkin sebelumnya kenapa langsung seperti ini ya, dikarenakan tadi pada kontur pertama itu kita telah saya telah mematikan displaynya terlebih dahulu, sehingga sebelumnya sih saya mematikan itu karena agar lebih mudah untuk melihat alignment dan juga koridor kita. Oke, selanjutnya pada bagian boundaries di sini bisa kita klik kanan, kemudian kita add, lalu namanya kita biarkan, hanya tipenya saja yang kita ganti menjadi hide, lalu kita OK. Lalu di sini kita bisa select surface kita dengan cara kita ketik S, lalu kita enter, lalu kita enter lagi. Ya, jadi di sini terdapat beberapa surface yang harus kita select, yang dimana surface yang kita select ini merupakan surface adalah koridor 1. Lalu kita bisa klik OK. Oke, untuk tahap selanjutnya di sini kita akan membuat sample line. Jadi dikarenakan sebelumnya kita telah membuat sample line, jadi sample line sebelumnya itu kita akan hapus. Jadi caranya itu kita cari alignment, kita klik tanda tambah, lalu kita cari center line alignments di trase 1. Di sini akan ada opsi sample line groups.
Jadi untuk SL collection ini kita akan hapus dengan cara klik kanan, lalu kita delete. Lalu kita oke, yes. Oke, sehingga section view sebelumnya juga akan ikut terhapus. Dikarenakan section view sebelumnya itu menggunakan sample line yang telah kita buat tadi. Sehingga di sini kita bisa membuat sample line baru dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Kita harus mengklik sample lines. Lalu di sini kita enter. Di sini pastikan trase, kita oke. Lalu di sini sampel namanya kita biarkan saja. Lalu pada style di select data source to sample ini, di sini bukanlah existing ground melainkan finished ground. Kita oke. Di sini semuanya kita akan ganti menjadi finished ground. Ini juga finished ground. Oke, lalu di sini kita bisa klik oke. Dan di sini juga cara yang sama. Di sini kita akan menggunakan by range of station. Lalu untuk left SWOT dan right SWOT-nya kita biarkan. Namun pada sampling increments-nya di sini kita akan ubah sedikit. Di sini saya akan samakan menjadi 100 meter aja semuanya. Dan pada additional sample control-nya, sini saya hanya akan menampilkan di titik awal dan titik akhir. Namun hal ini dikembalikan lagi kepada kalian yang ingin mendesainnya seperti apa. Namun di sini saya akan mematikan pada titik pentingnya. Kita klik OK, lalu kita enter lagi. Oke, selanjutnya kita akan membuat compute material. Jadi pertama di sini kita harus mengganti dulu di toolbar-nya menjadi analyze. Lalu di sini akan ada opsi compute material. Lalu pada select alignment kita pastikan pada trase 1 dan juga sampel lainnya kita pastikan pada SL collection 2 yang telah kita buat yang kedua tadi. Kita klik OK. Lalu pada EG dan datum ini, jadi pada EG merupakan kontur, yaitu kontur 2 yang telah kita buat tadi, dan juga datum merupakan koridor. Maksud saya di sini adalah kontur 1 ya. Sini kita bisa select langsung agar semuanya langsung langsung berubah. Lalu selanjutnya di sini kita bisa klik OK. Oke, selanjutnya di sini kita bisa menampilkan untuk section di potongan-potongan melintangnya. Di sini kita kembalikan dulu ke home. Oke, untuk menampilkannya ya caranya sama seperti cara sebelumnya. Namun ada yang sedikit berbeda ya, tapi pertama di sini kita klik dulu section views, lalu kita create multiple views. Lalu pada alignment kita pastikan trase 1 dan juga sample line-nya kita pastikan sample line yang baru. Lalu pada section view table ini di sini kita add terlebih dahulu. Lalu kita bisa create section views. Lalu kita bisa ketempatkan pada daerah sembarang, misalnya di sini. Oke, jadi di sini telah terlihat di mana pada stationing awal terdapat cut area dan fill area sebesar sebagai berikut ya. Lalu juga mungkin kita akan mencari pada di sini di stationing 200 galiannya sebesar 137,36. Lalu di timbunan pada stationing 800 sebesar 169,38 dan begitu juga seterusnya. Oke, lalu total galian dan timbunan ini juga dapat kita tampilkan. Jadi caranya itu dari toolbar analyze. Di sini kita cari total volume table. Jadi di sini kita harus memastikan bahwa alignment merupakan trase 1 dan juga sample line groupnya merupakan SL collection yang baru. Lalu kita bisa klik OK dan di sini kita bisa tempatkan pada daerah sembarang. Oke, jadi pada tabel ini sudah terlihat total volume table kita yang bersertakan juga kumulatif fill dan juga kumulatif cut. Lalu selanjutnya untuk volume table ini juga bisa kita tampilkan. Semisal kita butuh perhitungan ini untuk menghitung lebih lanjut, kita bisa export volume table-nya ke website. Oke, jadi dengan cara kita klik di sini volume report. Lalu di sini kita pastikan alignment trase 1 dan juga
sampel lainnya merupakan sampel lain yang baru. Lalu kita klik OK. Lalu di sini akan tampil di web dimana volume report kita. Lalu di sini juga kita bisa menampilkan mesh hole. Di sini ada opsinya, kita bisa klik mesh hole. Dan ini parameter di sini kita tetap sesuaikan seperti sebelumnya. Lalu kita bisa create diagram. Lalu di sini kita akan tempatkan pada daerah sembarang. Jadi mesh hole-nya di sini telah terbuat. Oke, jadi dikarenakan perhitungan galian dan timbunannya telah selesai, sehingga di sini kita bisa lanjut untuk menampilkan perspektif mengemudi. Jadi untuk penampilan perspektif mengemudi ini, di sini kita akan mencari opsi drive pada toolbar analyze. Kita klik dulu drive, lalu di sini kita bisa enter langsung. Oke, jadi di sini pastikan alignment-nya merupakan trase 1, dan juga pada profilnya kita pakai profile AV. Lalu kita klik OK. Oke, jadi di sini tertampil perspektif pengemudi dari jalan yang telah kita tinjau. Ini kita bisa langsung klik play untuk menampilkan perspektif pengemudi. Jadi sekian dari video saya, sehingga selesai sudah tutorial-tutorial yang akan saya berikan ke kalian. Apabila ada pertanyaan, mungkin bisa kalian sampaikan di komentar di bawah. Terima kasih banyak telah menonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya.